dia mah jolo bersepanang kita asal ngomongnya nama kawan menang jolo kawan menang jadi bulan naruh jolo bersepanang mainan tahu pak tahu ni pak nama gua kita menangnya sekarang apa sih pak juga misalnya penanti mungkin bisa personil biasanya kenal galip kalau dulu pakai juga apa mainan jadi megang sepanjang jadi lu masangnya kan lo kayak tanah dong sama gimana galip nggak boleh lagi mas sepanjang jadi semua pengantin sepanjang lu gimana kita jumlah kita berkalian. Ada Tuhan daripada dapat kabaksa di bawah hijau. Asa sirat kami ada Tuhan seorang sehari buat. Tangihon jala urunya Tuhan kami yang nabion. Marah hidup Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang bertang yang kami doa. Amin. Amin. Jadi mas banget. Bere nani asa sebelahnya roh mau pahamu menawar kamu tujuh itu aja majalu pasu-pasu patung asal itu saya nggak bosannya jadi sampai pasak mati Sasude rohana tulus maka holongi ho anggiat manianito ho pesongoni maka holongi am ulahon sude adenggan lau pasona kon rohani asa boya rap mekel nang doto di bagasan holongi sada hodo hasia pos rohan hola corona mia dinoluki saneleng ora pondoto itu persona con rohani asa boy rap mekel nang doto di bagasan holongi Mas Tani yang mahita puji-pujian dohot mauliante mati howal yang nampak dengan bahasa di asi dohot holongi roham nung marade anak dohot bolu di huliani Arifin Siagian
Dewi Buru Pasaribu. Nanay majalo pasu-pasu parbugason. Siyan kuliang makite na kosong amang padita nami, amang padita Batubara. Diudurhon keluarga besar Siadian, keluarga besar Pasaribu. Nang hami sa luhut na akta parhalado. Mulia tematihuali amang pardinggan basa, pasu-pasundoy. Alani amang pardinggan basa di nama muka satu nama ujungnya. Jom maho mahite-hite top di perbadian ini. Uras kami mahite mudar na badian. Asa tamaha kami menjalo pasu-pasundoy. Mangasahon gornya anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Maulia temani. Amin.
dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Hari ini kita berbahagia. Kita berkumpul di hadapan Allah. Kita berkumpul di hadapan keluarga, di hadapan jemaat, di mana Arifin dan Dewi bersepakat untuk menerima pemberkatan pernikahan yang dari Tuhan. Oleh karena itu, pada hari ini adalah hari yang luar biasa, di mana janji kudus akan diucapkan. Dua pribadi yang berbeda, dua cerita hidup yang berbeda, dua karakter dengan keunikannya masing-masing, dan bersepakat ingin dipersatukan oleh Tuhan. Hari ini karya Tuhan akan kita lihat melalui keluarga yang akan berkati oleh Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca, yang kita lihat pada hari ini adalah kata-kata penutup dari Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Jemaat itu pada waktu itu sedang belajar mengasihi di dalam perbedaan. Banyak sekali perbedaan di tengah-tengah jemaat Korintus pada waktu itu. Ayat yang kita baca atau ayat yang menjadi landasan di dalam pemberkatan pernikahan pada hari ini adalah sebagai pesan Paulus agar mereka bisa hidup rukun. Mereka bisa hidup berbahagia di dalam keperluan, di dalam perbedaan kehidupan mereka. Dan hari ini kita pakai ayat ini sebagai pesan Allah bagi perjalanan rumah tangga kalian. Sederhananya adalah ayat ini kita pakai menjadi fondasi di dalam membangun hubungan rumah tangga, membangun hubungan yang kuat, cinta yang tidak hanya sementara, tetapi cinta yang kekal, cinta yang harusnya bertahan sampai selamanya. Memang hanya ada satu ayat yang kita baca pada hari ini, tetapi di dalam satu ayat ini ada 5 panggilan ilahi untuk keluarga baru yang kita lihat, yang mau dibangun pada hari ini. Perintah yang pertama adalah bersukacita. Sukacita kita jadikan sebagai budaya di dalam kehidupan. Sukacita bukan hanya bisa tertawa bersama-sama, bukan hanya tidak ada hubungan. Sukacita adalah kemampuan melihat kebaikan Tuhan dalam segala situasi. Artinya Tuhan berbicara dalam segala situasi di kehidupan kita. Ada suka, ada duka. Ketika kita mampu melihat bahwa semua hal yang kita lewati adalah cara Tuhan untuk berbicara kepada kita akan melakukan sukacita. Terlebih kepada keluarga baru nanti, pasti ada perbedaan, pasti ada kehidupan yang mungkin tidak menyenangkan. Tetapi ketika kita melihat bahwa dalam semua kehidupan kita, baik suka maupun duka, Tuhan sedang berkarya, Tuhan sedang berbicara, disitulah kita menemukan sukacita. Karena ada hari yang mudah, ada hari yang sulit, dan pasti ada cekcok kecil, ketidakmengertian di dalam rumah tangga. Tetapi pasangan yang memilih sukacita tidak pernah kehabisan alasan untuk saling mencintai, untuk saling memaklumi, untuk saling memaafkan. Oleh karena itu, rumah yang penuh sukacita menjadi tempat pulang yang menyenangkan. Hal yang kedua, bekerja. Jadikan rumah itu rumah sukacita sehingga kita rindu untuk pulang ke rumah. Sehingga rumah itu menjadi bangunan bukan hanya sekedar bangunan, tetapi menjadi tempat untuk pertumbuhan cinta, pertumbuhan kasih sayang, pertumbuhan iman di dalam rumah itu sendiri. Lalu pesan yang kedua melalui firman Tuhan kepada kita pada hari ini, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Pernikahan bukanlah persatuan dua orang yang sempurna, tetapi pernikahan itu sendiri adalah laboratorium untuk pertumbuhan.
ketika kita mau sesuaikan dengan kehendak Kristus, kesempurnaan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita, terlebih di dalam kehidupan rumah tangga. Kalian tidak diminta untuk menjadi pasangan yang tanpa cacat. Kalian di dalam rumah tangga dipanggil untuk belajar, dipanggil untuk berubah, dipanggil untuk saling memperbaiki setiap hari. Bahkan pernikahan menjadi tempat pemulihan karakter, bukan arena untuk saling menyalahkan. Oleh karena itu, mengusahakan diri sempurna artinya membuka, menurunkan, agar kita mau dipulihkan, kita mau diperbaiki, dan kita mau sesuai dengan kehendak Kristus. Maka kesempurnaan itu akan terjadi di dalam hidup. Lalu hal yang ketiga yang disampaikan firman Tuhan kepada kita adalah terimalah nasihat. Ini penting. Kalian akan menemukan banyak hal baru satu sama lain, karena kalian akan tinggal 24 jam bersama. Ada hal-hal baru yang kalian akan lihat. Ada kebiasaan-kebiasaan baru yang akan dibangun nanti. Di saat seperti itu, nasihat akan menjadi kompas. Terlebih nasihat firman Tuhan. Dan dengarkan juga suara pasangan dengan hati yang dekat. Kalian pasti akan saling menasihati satu dengan lain. Bukalah hati kalian, turunkan diri. Dengarkan nasihat antara satu dengan yang lain. Dengarkan pelajaran yang diberikan antara satu dengan yang lain. Dan kata maaf dan kata terima kasih adalah dua kata suci yang menyelamatkan banyak pernikahan. Mau minta maaf dan belajar mengucapkan terima kasih, bahkan hal-hal yang kecil, hal-hal yang mungkin kita anggap biasa saja. Biasakan diri kita untuk mengucapkan terima kasih. Dan ingat bahwa pasangan yang menolak nasihat akan tetap pelan-pelan, dan pasangan yang membuka hati untuk dinasihat akan bertumbuh kuat bersama-sama. Lalu hal yang keempat yang disampaikan firman Tuhan kepada kita adalah sehati sendiri. Sehati dalam tujuan, bukan seragam dalam cara Allah untuk menghapuskan perbedaan karakter. Sehati sendiri ini menjadi bundel atau menjadi satu tujuan, yaitu arah hidup. Kali kita mempunyai pikiran yang berbeda, mempunyai hati yang berbeda, tetapi sehati sepikir yang dimaksud oleh firman Tuhan di sini adalah kita bersama-sama bertujuan untuk memuliakan Kristus di dalam pernikahan. Disitulah terdapat kesehatian, dan disitulah kita bisa mempunyai satu pikiran, yaitu di dalam hubungan kita akan memuliakan Kristus. Di dalam pernikahan kita memuliakan Tuhan. Karena perbedaan pasti akan selalu ada, dan pasti ada yang suka bikin rencana ideal mungkin nantinya, tapi ada juga yang santai karena adalah gampang. Banyak sekali perbedaan dalam hidup. Mungkin ada yang cepat emosi, tetapi ada juga yang lebih sering bahasa, tidak mengucapkan kata. Dan bila Kristus menjadi pusat keluarga, setiap perbedaan akan berubah menjadi harmoni yang indah. Karena kita semua diciptakan berbeda-beda, tetapi perbedaan itu diciptakan Tuhan agar hidup lebih indah, hidup lebih berwarna. Dan ketika kita menghargai perbedaan, disitulah kita bisa saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Lalu hal yang terakhir yang disampaikan firman Tuhan kepada kita, terlebih kepada Ari dan Dewi di sini, hiduplah dalam damai sejahtera. Damai itu bukan tidak pernah bertengkar. Damai itu adalah kemampuan untuk kembali saling mencari. Damai adalah kemampuan untuk saling mengampuni. Damai adalah kemampuan untuk saling
di dalam perjalanan kehidupan. Dan ketika badai datang, ingat bahwa kalian itu satu perahu mulai hari ini. Di dalam satu perahu harus mempunyai satu nahkoda, yaitu Kristus. Kita jadikan nahkoda di dalam kehidupan kita. Dan jangan lubangi perahu itu hanya untuk membuktikan siapa yang benar, aku atau kamu. Tidak. Tetapi pasangan yang hidup dalam damai akan memancarkan kasih Kristus. Dan rumah seperti ini akan membawa kekuatan bagi generasi yang lahir di dalamnya. Ketika kalian hidup di dalam, maka generasi yang lahir akan hidup di dalam segalanya, hidup di dalam segalanya. Oleh karena itu Paulus menutup pesannya dengan janji agung. Dikatakan kalau 5 hal ini dilakukan di dalam rumah Anda, maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai. Artinya semakin kalian mengejar Kristus, semakin kalian dekat satu sama lain. Semakin kalian tidak hanya menyaksikan pernikahan, tidak hanya mementingkan ego, semakin kalian akan membangun hubungan yang lebih kuat dan intim. Karena Kristus tidak hanya menyaksikan pernikahan pada hari ini. Kristus ingin tinggal di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, dan Kristus setiap hari di dalam Kristus, maka damai sejahtera terjadi di dalam kehidupan. Kehadiran Kristus memberi kita kekuatan untuk mencintai ketika perasaan mungkin kering, ketika mungkin kita capek karena penantan kehidupan, burnout di dalam kehidupan kita. Maka Kristus mampu memberi damai ketika pikiran kita kacau. Kristus memberi pengharapan di saat mungkin rencana perjalanan pernikahan tidak mulus. Di dalam Kristus semuanya dapat kasih. Oleh karena itu kepada Arifin dan Dewi, hari ini adalah awal perjalanan suci yang nantinya masih penuh dengan tantangan, tetapi bukan hanya itu, nantinya pasti penuh dengan sukacita. Bila kalian membangun rumah tangga di atas 5 prinsip yang tadi dikatakan oleh firman Tuhan, sukacita jadikan sebagai nafas kehidupan keluarga. Baiklah, mau bertumbuh bersama di dalam Kristus, mempunyai hati yang mau saling mendengar dan saling belajar, mempunyai kesatuan tujuan yaitu untuk memuji memuliakan nama Tuhan melalui rumah tangga, dan selalu menjaga damai dengan saling mengampuni, saling memaklumi kelemahan. Ketika 5 hal ini kita jadikan sebagai landasan, maka bukan hanya kalian, bukan hanya keluarga, dunia akan melihat karya Tuhan di dalam rumah tangga kalian. Tuhan memberkati pernikahan kalian. Jadikan Tuhan sebagai landasan, karena pernikahan ini adalah tempat di mana Allah akan berkarya, tempat di mana kasih Allah akan terlihat nyata. Dan setiap orang yang masuk di dalam Kristus, maka pacaran kasih itu bukan hanya terpancar bagi kalian berdua, tetapi terpancar bagi setiap orang yang menikah rumah tangga kalian. Akhirnya rumah tangga kalian menjadi sebuah kesaksian, menjadi sebuah khotbah yang unik, bukan hanya kepada kalian berdua, tetapi di mana dunia. Selamat membangun rumah tangga, selamat membangun bersama dengan Kristus. Kita berdoa. Hari ini kami mengucap syukur Bapa, kasih-Mu kami rasakan di dalam kehidupan ini. Lebih kepada anak-anak di sini, Arifin dan Dewi, di mana mereka bersepakat untuk menerima keberkatan pernikahan yang daripada kiranya firman Tuhan yang telah Kau nyatakan menjadi landasan di dalam kehidupan mereka, saling mengasihi, saling mengampuni, saling memaklumi, dan bertumbuh
Bapak yang baik, Engkau adalah Allah yang selalu hadir, Engkau Allah yang selalu berkata. Oleh karena itu dalam diri mereka hadirlah di dalam iman mereka. Dan setelah berkata pernikahan pada hari ini, kedua belah pihak keluarga kejadian dan keluarga Pasar Ibu akan mengadakan acara mahobar itu ada kepada Allah. Biarlah Engkau yang menguasai acara itu Tuhan, melalui acara ada itu Tuhan, kami melihat karya-Mu, kami melihat kasih-Mu, dan damai sejahtera terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara-saudara bermaksud akan melaksanakan pernikahan. Tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melaksanakannya seperti cara pernikahan orang lain. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikianlah firman Allah kepada laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaan. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria Arifin Syedya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Dewi Lorna Sabachthani Pasari menjadi istri? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatan? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Kini saya bertanya kepada pengantin
dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatan, dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan hubungan yang tulus. Bersediakah saudara untuk mengerti dia, dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan saudara. Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Sekarang saya meminta saudara berjabat tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Saya adalah hamba Allah yang memberitakan firman-Nya kepada saudara. Dengan nama Allah dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus saya mengatakan, yang dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Tuhan menyayang engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa dengan saya asih untuk Tuhan. Mari kita ngaku kita berdoa. Mari doa dengan pamas-pamas ini anak guru ini. Anak ini siapkan Dewi Korna Guru Pasar. Kalau mau yang kepada anak ini mewakili Pak Guru, kami mengucapkan selamat berhari. Lagu Sekarang Saya pada waktu kalian yang betul, itulah yang mau kami sampaikan pada hari ini. Selamat berhari. Yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu juga tadi disampaikan oleh kita. Kiranya apa yang menjadi firman dalam pernikahan kali ini menguatkan pernikahan kalian. Gereja pernikahan adil, firman Tuhan sebagai sumber di dalam mengarungi pernikahan kalian. Kalian belajar Alkitab yang diberikan oleh gereja ini. Sekali lagi untuk kami berdua kami mengucapkan selamat berhari. Untuk anak pasar ibu yang lulus, kita bersyukur kepada Tuhan. Luar biasa. Good job. Lanjutkan perbedaannya Guru Sitorus dan juga Pak Om. Masih ada dua lagi yang namanya luar biasa. So di mana pertama kami sekalian yang berlalu mewakili Pak Lalu Perhutani Tuhan Lasma ditanya mengenai peristiwa. Suatu di mana kita sambungkan, mudah-mudahan kita menuju pas-pas setiap hari. Ada pokoknya akan serta untuk punya kaya kota, namun dapat akan menggunakan yang terutama manusia seluruhnya kaya. Selima merugikan pasal kami tinggal perasaan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini saudara Ari Kejadian dan saudari Dewi Korna Pasaribu telah mengikrarkan janji perkawinan kudus mereka dan menerima berkat Tuhan. Oleh karena itu, kita mohon kepada Tuhan supaya pernikahan mereka selalu dalam damai sejahtera. Marilah kita berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan.
Marilah kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia daripada Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara sekalian. Amin. Si boru na manaluhona Alani burjumi Labok ni hatami Sainang maaw jonok Nilapumi Pasora ngokuho sareleng mangoduaw hola tuho pasahato kui hon solas niroha na di bagas ro